Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Lestari dengan NIM 877625135. Pada hari ini saya akan melakukan tugas dengan mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD, kegiatan praktikum gerak pada tumbuhan seismonasti dan niktinasti. Tujuan yang pertama yaitu mengamati gerak seismonasti dan yang kedua mengamati gerak niktinasti. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan untuk mengamati gerak seismonasti dan niktinasti yaitu yang pertama tanaman putri malu dan yang kedua kotak kardus berwarna hitam. Dan yang ketiga stopwatch dari HP. Dan yang keempat, alat tulis dan penggaris. Pada video kali ini, saya akan melakukan gerakan seismonasti pada tumbuhan putri malu dengan cara melakukan sentuhan halus, sentuhan sedang, dan sentuhan kasar. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah mengamati gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Seismonasti adalah gerak nasti yang terjadi akibat adanya rangsangan berupa sentuhan atau getaran. Contohnya terdapat pada tumbuhan putri malu. Ketika daunnya disentuh, daun akan menutup dengan cepat. Gerak ini merupakan bentuk perlindungan diri dari gangguan luar. Saya akan memberikan sentuhan halus dan kita akan lihat bagaimana respon tumbuhan putri malu saat diberikan sentuhan halus. Putri malu melakukan gerakan secara lambat. Responnya di sini selama 3 detik. Kemudian saya memberikan sentuhan sedang pada daun putri malu, responnya lebih cepat dari sentuhan halus. Di sini responnya hanya 2 detik. Berikutnya saya akan memberikan sentuhan kasar pada daun putri malu. Responnya sangat cepat dan batang merunduk. Responnya hanya 1 detik. Berikutnya kita akan mengamati gerak niktinasti pada tumbuhan putri malu. Adapun alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu yang pertama 2 buah pot putri malu dan yang kedua label A dan B dan yang ketiga kardus berwarna hitam. Yang kedua adalah pengamatan gerak niktinasti. Niktinasti adalah gerak nasti yang dipengaruhi oleh perubahan cahaya. Pada kondisi terang, daun akan terbuka, sedangkan pada kondisi gelap, daun akan menutup. Pada tumbuhan putri malu, jika ditempatkan di tempat gelap, daunnya akan menutup walaupun bukan malam hari. Di sini, kita akan mengamati gerak niktinasi pada tumbuhan putri malu. Kita akan menggunakan kardus sebagai penutupnya. Ini bertujuan untuk memberi rangsangan gelap pada putri malu. Sebelumnya, saya akan memberi label A dan B. Label A untuk putri malu yang tetap terbuka dan terkena cahaya. Dan yang label B untuk putri malu yang kita tutup menggunakan kardus. Kemudian, kita tunggu selama 30 menit. Baik, kita sudah menunggu selama 30 menit. Kita akan amati apa yang terjadi pada tumbuhan putri malu ini. Nah, inilah yang terjadi pada putri malu. Putri malu yang terkena cahaya tetap terbuka, sedangkan putri malu yang kita tutup, daun-daunnya mengatup. Berdasarkan hasil percobaan tumbuhan putri malu menunjukkan adanya respon terhadap rangsangan, sentuhan, dan cahaya. Gerakan ini terjadi karena adanya perubahan tekanan turgor pada sel-sel tumbuhan sehingga daun dapat membuka dan menutup. Jadi, kesimpulannya dari percobaan ini menunjukkan bahwa tumbuhan putri malu memiliki kemampuan merespon rangsangan dari lingkungan. Saat daun disentuh, daun akan menutup dengan kecepatan yang berbeda-beda tergantung pada kuat atau lemahnya sentuhan yang diberikan. Semakin kuat sentuhan, semakin cepat daun menutup. Hal ini menunjukkan adanya gerak seismonasti pada tumbuhan putri malu. Selain dipengaruhi oleh sentuhan, putri malu juga memberikan respon terhadap perubahan cahaya.
Tanaman yang diletakkan di tempat terang tetap membuka daunnya, sedangkan tanaman yang disimpan di tempat gelap menunjukkan daun yang menutup. Peristiwa tersebut membuktikan adanya gerak niktinasti yang dipengaruhi oleh kondisi cahaya di sekitar tumbuhan.